warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, tadi kan kita sudah berdoa. Sekarang ibu akan mengabsensi kalian. Coba dilihat kanan kirinya, siapa yang tidak hadir pada hari ini. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang teks prosedur. Sebelum itu, coba perhatikan dulu ke depan. Gambar apa ini? Ya, benar sekali, gambar orang yang sedang memasak. Itulah gambaran kita hari ini yang akan kita bahas, yaitu teks prosedur. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Ya, benar sekali. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan atau mencapai suatu tujuan dengan cara yang berurutan dan sistematis. Tujuannya yaitu untuk memberikan panduan kepada pembaca agar dapat melakukan suatu kegiatan dengan benar dan efektif. Adapun ciri-ciri dari teks prosedur, yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif. Maksudnya kata kerja imperatif itu yaitu kata kerja yang memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu terstruktur. Teks prosedur harus disusun secara berurutan. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang jelas dan ringkas. Yang keempat, menggunakan kata keterangan waktu, tempat, dan cara. Yang terakhir yaitu menggunakan istilah-istilah khusus yang berkaitan dengan kegiatan yang dijelaskan dalam teks. Nah, teks prosedur ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, teks prosedur untuk membuat sesuatu seperti membuat makanan. Yang kedua, teks prosedur untuk menggunakan sesuatu seperti cara mengoperasikan komputer. Yang ketiga yaitu teks prosedur untuk memperbaiki sesuatu. Contohnya, cara mengatasi komputer yang error. Baik, apakah kalian sudah paham? Oke, di sini Ibu ada satu contoh teks prosedur. Mari kita analisis berdasarkan strukturnya secara bersama-sama. Ibu bacakan dulu ya, kalian simak. Judulnya yaitu cara membuat kue bolu pisang. Bahan-bahannya 250 gram tepung terigu, 200 gram pisang dihaluskan, 150 gram gula pasir, 100 butir butter yang dihaluskan, 2 butir telur, 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda, seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh vanila bubuk. Adapun alat-alatnya, yang pertama oven, loyang bolu, mixer, spatula, whisk. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Yang pertama, panaskan oven dengan suhu 180 derajat Celcius. Yang kedua, siapkan loyang bolu dan olesi dengan mentega dan taburi tepung terigu. Yang ketiga, kocok telur dan gula pasir dengan mixer hingga mengembang dan berwarna putih. Yang keempat, masukkan pisang yang sudah dihaluskan, butter dan vanila bubuk, aduk hingga merata. Yang kelima, ayak tepung terigu, baking powder, baking soda, dan garam. Lalu masukkan ke dalam adonan pisang demi sedikit sambil diaduk rata. Yang keenam, tuangkan adonan ke dalam loyang yang sudah disiapkan. Yang ketujuh, panggang kue selama 40-50 menit hingga matang. Yang kedelapan, angkat kue dari oven dan biarkan dingin sejenak. Yang terakhir yaitu potong kue sesuai selera dan sajikan. Nah, analisis yang pertama yaitu menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif apa yang terdapat dalam teks prosedur tadi? Siapa yang ingin menjawab? Ya, silahkan. Benar sekali, kata kerja imperatifnya yaitu panaskan, siapkan, olesi, taburi, kocok, masukkan, aduk, tuang, panggang, angkat, biarkan, potong, dan sajikan. Yang kedua yaitu terstruktur. Siapa yang ingin menjawab? Baik, jika tidak ada, ibu yang akan menjawabnya. Dalam teks prosedur tadi disusun secara berurutan dan logis, mulai dari persiapan bahan dan alat hingga langkah-langkah. Yang ketiga yaitu menggunakan kalimat yang jelas dan ringkas. Kalimatnya tadi sangat mudah dipahami oleh pembaca.
Keempat yaitu menggunakan kata keterangan waktu, tempat, dan cara. Siapa yang ingin menjawabnya? Ya, silahkan. Benar sekali. Menggunakan kata keterangan waktu, tempat, dan cara. Waktunya yaitu panaskan selama 40-50 menit. Keterangan tempatnya yaitu masukkan ke dalam loyang. Dan caranya yaitu aduk rata. Yang terakhir yaitu menggunakan istilah khusus seperti oven, loyang, bolu, mixer, spatula, dan whisk. Oke, anak-anak, kesimpulan apa yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini? Ya, benar sekali. Teks prosedur adalah tes yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang berurutan dan sistematis. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Oke, jelas sekali ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya masih berhubungan dengan teks prosedur tadi. Silakan kalian catat. Pertanyaan yang pertama. Apa tujuan dari teks prosedur tadi? Soal nomor 2. Sebutkan langkah-langkah utama dalam teks prosedurnya. Yang ketiga, jelaskan mengapa teks prosedur ini menggunakan kata kerja imperatif. Yang keempat, berikan contoh kalimat dalam teks prosedur yang menggunakan kata keterangan. Soal terakhir, apakah teks prosedur ini mudah dipahami? Jelaskan alasannya. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ibu mohon maaf jika Ibu ada kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.